يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmatul Islam dan nikmatul iman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering muncul pertanyaan di tengah-tengah kita berkenaan dengan pelaksanaan ibadah. Apakah boleh dua ibadah dilaksanakan dengan niat yang mana satu ibadah mencakup dua niat atau lebih? Bolehkah seseorang menggabungkan antara sholat duha dengan sholat tahiyatul masjid? Bolehkah seseorang menggabungkan antara sholat rawatib dengan sholat tahiyatul masjid? Bolehkah seseorang menggabungkan antara puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa Ayyamul Bid? Bolehkah seseorang menggabungkan antara puasa qada Ramadan dengan puasa Syawal? Bolehkah seseorang menggabungkan antara tawaf qudum dengan tawaf umrah dan yang semisal dengannya? Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, idza ijtama'a ibadatan min jinsin wahid wa fi waqtin wahid dakhalat as-sughra 'ala al-kubra. Jika tergabung dua ibadah dari jenis yang sama di waktu yang sama, maka yang kecil masuk kepada yang besar, yang kecil masuk kepada yang besar. Ini syaratnya. Dan ada pula syarat yang menyebutkan bahwa bolehnya masuk satu ibadah yang kecil kepada yang besar jika ibadah tersebut ghairu maqsud lidatihi, tidak bermaksud atau tidak dimaksudkan zatnya secara khusus. Maksudnya apa? Contohnya seperti apa? Kita ambil misal untuk mendekatkan pemahaman. Ketika seseorang mau melaksanakan sholat sunnah rawatib atau sholat duha, dia masuk ke dalam masjid. Di waktu yang bersamaan dia juga belum melaksanakan tahiyatul masjid. Bolehkah menggabungkan antara sholat duha dengan tahiyatul masjid atau sholat sunnah rawatib dengan tahiyatul masjid?
kembalikan kepada kaidahnya. Dua ibadah ini dari jenis yang sama, iya. Kemudian dua ibadah ini dilaksanakan pada momentum yang sama, iya. Kemudian kaidah berikutnya, apakah salah satu dari keduanya itu tidak dimaksudkan zatnya, dalam artian apakah dia bisa gugur dengan ibadah yang lain, dengan niat yang lain? Jawabannya juga iya. Apa dari dua ibadah tersebut? Salat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW di dalam hadis beliau, la yajlis hatta yusalli rak'atain. Tidak duduk, jika masuk ke dalam masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nabi SAW tidak membatasi sholat tersebut hanya khusus tahiyatul masjid, tetapi yang terpenting adalah sholat sebelum duduk. Maka di sini sholat tahiyatul masjid bisa masuk ke dalam sholat duha, dan dia pun bisa masuk ke dalam sholat sunnah rawatib, atau dia masuk ke dalam sholat wajib. Ketika seseorang masuk masjid, dia bisa melaksanakan sholat wajib langsung tanpa harus melaksanakan tahiyatul masjid, karena perintah untuk sholat sebelum duduk telah terpenuhi. Begitupun dalam puasa. Jika seseorang bolehkah menggabungkan antara puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, dengan puasa 3 hari di setiap bulannya? Jawabannya apa? Dibolehkan. Kenapa? Karena ini jenisnya sama, waktunya bisa bersamaan, dan yang satu puasa 3 hari di setiap bulan itu tidak dimaksudkan zatnya. Artinya dia bebas mau puasa di awal bulan, pertengahan atau akhir. Maka dia boleh puasa 6 hari di bulan Syawal tanpa harus nanti puasa 3 hari di bulan Syawal tersebut. Tetapi menggabungkan puasa qadha dengan Syawal bisa tidak? Tidak. Kenapa? Karena syarat puasa Syawal itu sendiri, seseorang harus menyelesaikan puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasanya bukan sebagian dari Ramadan, harus full puasa Ramadan, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka tidak boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal. Karena syarat puasa Syawal syaratnya adalah harus menyelesaikan terlebih dahulu puasa qadha, harus menyelesaikan terlebih dahulu puasa qadha. Maka bolehkah seseorang menggabungkan antara sholat duha dengan sholat sunnah wudu? Boleh. Dia boleh untuk menggabungkannya. Bolehkah menggabungkan puasa ayyamul bid dengan puasa Senin? Puasa di ayyamul bid bertepatan dengan hari Senin. Boleh dia niatkan puasa ayyamul bid dan dia berharap juga dapat keutamaan puasa di hari Senin. Bolehkah seseorang menggabungkan antara puasa Arafah dengan puasa hari Kamis misalnya? Boleh tidak? Boleh. Ya, dibolehkan. Boleh tidak seseorang menggabungkan antara mandi janabah dan mandi di hari Jumat? Boleh untuk digabungkan. Bolehkah dia menggabungkan antara tawaf kudu dengan tawaf umrah? Boleh. Tawaf umrah menggugurkan tawaf kudunya, karena tawaf umrah dilaksanakan di saat dia masuk kepada Makkah dengan sendirinya, tidak harus dia melaksanakan tawaf kudu, tidak harus dia melaksanakan tawaf kudu secara terpisah. Ini adalah contoh-contoh penggabungan dua ibadah dalam satu pelaksanaan, yang mana dengannya seseorang bisa mendapatkan 2 pahala dalam satu waktu. Atau jika dia mampu, dia bisa dalam contoh beberapa ibadah tadi ada yang bisa dia pisahkan. Misalkan dia masuk masjid, waktunya masih lama, saya tahiyatul masjid dulu, baru
baru sholat duha, baru sholat rawatib, saya sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian saya sholat wajib karena ternyata iqamah belum didirikan. Atau saya puasa Syawal dulu di awal bulan, nanti 3 harinya saya mau puasa bertepatan dengan Ayyamul Bir. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Dia pisahkan, dia ada kelapangan waktu, silakan. Ya, ada kelapangan waktu, silakan. Tapi pada momentum-momentum tertentu, ya dia bisa menggabungkan hal tersebut dan dia dapat 2 keutamaan. Dia dapat 2 keutamaan. Sehingga insya Allah tidak rancu lagi ya jika ada ibadah yang bisa digabungkan. Ada yang tidak ya. Jangan seseorang misalkan dia sholat zuhur dan asar, kan zuhur dan asar sama 4 rakaat. Sholat juga, saya mau saya gabung aja nih. Bisa tidak? Kenapa nggak bisa? Karena masing-masing maksud diri ada tujuan tertentu dalam setiap ibadahnya. Ya, itu nggak bisa untuk digabungkan. Maksud dia tidak bisa untuk digabungkan. Ya, dia tidak bisa untuk digabungkan. Maka jangan sampai digabungkan tuh antara zuhur dengan asar. Sekali sholat niatnya 2 sholat, nggak bisa karena dia ibadah yang harus dilakukan masing-masing secara tersendiri. Ya, harus dilakukan secara tersendiri. Nah, ini penting sekali agar kita tidak kebingungan ketika dihadapkan oleh mepetnya waktu. Jangan kita baca hadis Nabi larangan untuk duduk di dalam masjid sebelum sholat 2 rakaat. Dia masuk, imam udah qomat, dia di belakang dulu sholat dulu 2 rakaat. Baru setelah itu ikut berjamaah. Keliru tidak seperti ini? Keliru. Nah, idza uqimatis shalah la salata illa maktubah. Jika didirikan sholat sudah iqamah, tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Nggak ada sholat sunnah. Harus langsung masuk sholat wajib. Bahkan kalau kita masih rakaat 1, batalkan sholat sunnah kita. Masuk ke sholat wajib. Jangan dipaksakan menyelesaikan sholat sunnah. Biasanya banyak yang memaksakan menyelesaikan sholat sunnah itu ketika sholat sunnahnya sholat sunnah fajar. Kata dia kan sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Betul, tapi ada yang lebih baik daripada sholat sunnah fajar, yaitu sholat fajar itu sendiri. Jadi jangan kita masuk, wah imamnya nih bacanya sholat sajadah masih panjang, karena mau sholat qabliyah dulu 2 rakaat, sholat sunnah fajar, bacanya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas juga dia sholat 1 halaman juga belum beres. Nah, jangan seperti itu. Jadi nggak ada ibadah yang lebih afdal kecuali ibadah yang diwajibkan. Ini banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Jangan. Dia selesaikan apa yang wajib bagi dia. Dan sebagian ulama membolehkan bagi seseorang yang karena satu dan lain hal tidak bisa menyelesaikan sebelum sholat subuh, maka dia boleh untuk mengqadhanya. Dia boleh untuk mengqadhanya. Perkara di sini luas. Tapi dalam mengqadha itu juga harus lihat tempat. Jangan di tempat yang tidak familiar dengan hal tersebut, karena itu akan menimbulkan miskomunikasi nanti di tengah-tengah jamaah masjid. Ya. Jadi walhasil kita bisa untuk menggabungkan 2 ibadah dalam satu pelaksanaan asalkan syarat-syarat tadi terpenuhi. Jika ibadah itu memang dikhususkan secara zatnya tersendiri, maka dia tidak boleh untuk digabungkan. Baik. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid. Dan kita sekarang masuk ke dalam subbab ke-17 yang diberi judul Thamaratul Iman Bisifatil Ilahiyah. Thamaratul Iman Bisifatil Ilahiyah. Buah dari keimanan. Buah keimanan dengan seseorang mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di saat memahami tentang sifat-sifat Allah akan terbetik di dalam hati kita dan terpancar dalam amalan kita hal-hal yang berkaitan dengan manfaat
bermanfaat kita memahami dan mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di subbab ini Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita apa seharusnya yang kita miliki ketika kita memahami dan membaca tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada konsekuensi yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita setelah kita memahami sifat-sifat tersebut. Di sini beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Jadi ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an bukanlah makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah. Keliru jika seseorang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seseorang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ini sangat berbahaya sekali. Mengapa? Karena Nabi SAW pernah di dalam doa yang beliau ajarkan, beliau mengatakan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatillah. Jika kalam Allah itu adalah makhluk, berarti sama saja Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi SAW melarang kita dengan hal tersebut. Nabi melarang kita dengan hal tersebut. Maka seseorang tidak boleh dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah firman Allah. Dan Ibnu Qayyim di sini mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Wa qad tajalla fihi li ibadihi bi sifatihi. Fataratan yatajalla fi jilbabil haibati wal 'azamati wal jalal, fatakhfa'u al-a'naq wa tankasiru an-nufus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kala tampak di hadapan hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menampakkan sifat-sifatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keagungan, dari kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat-sifat tersebut yang mana dengannya leher-leher makhluk itu akan tunduk. Wa tankasirun nufus, jiwa-jiwa itu akan luluh. Wa takhsha'ul aswat, suara-suara itu akan menjadi lirih, sulit untuk berucap. Wa yadhibul kibru kama yadhubul milhu fil ma, dan akan mencair kesombongan itu sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Jadi di saat di dalam ayat Al-Quran itu ada sifat-sifat Allah yang menggambarkan keagungan, kemuliaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk itu dengan sendirinya dia akan hilang sifat sombong pada diri, karena dia tahu keagungan dan kekuasaan Allah jauh lebih besar dari apa yang dia miliki. Jiwa itu akan luluh, akan gemetar. Kemudian juga kesombongan itu akan lenyap seperti garam yang larut di dalam air di saat seorang hamba membaca dari sifat-sifat tersebut. Wa taratan yatajalla fi sifatil jamal wal kamal. Dan kadang-kala di dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dengan sifat keindahan dan kesempurnaan. Wa huwa kamalul asma wa jamalus sifat, yaitu kesempurnaan nama dan keindahan sifat. Wa jamalul af'al ad-dalu ala kamalid dzat,
dan keindahan perbuatan Allah yang menunjukkan kepada kesempurnaan zatnya Allah. Fayastabiddu hubbuhu min qalbi al-'abdi quwwatal hubbi kullaha, yang mana menggantikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati hamba dari segala bentuk kecintaan. Bihasbi ma'arafahu min sifati jamalihi wa nu'ut kamalihi, dan terisinya kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu bergantung seberapa dalam hamba itu mengenali dan mengetahui tentang sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yasbihu fuadu 'abdihi farighan illa min mahabbati, hatinya menjadi kosong kecuali dari mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada minhu al-ghayru an yu'alliqa tilka al-mahabbata bihi aba qalbuhu wa ahshabuhu dhalika kull al-ibadah. Dan jika ada yang selain ingin berusaha masuk ke dalam hati hamba tersebut, maka hati tersebut akan menolak hal itu. Sebagaimana dalam bait syair, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'ala tibahu 'alan naqili. Diinginkan dari hati ini untuk melupakanmu, dan hati ini enggan untuk berpindah. Jadi sudah menjadi tabiat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang tidak cinta ketika dia membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahasempurnaannya. Kecintaan dia itu akan full kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan dia kepada makhluk itu adalah bagian dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi kecintaan makhluk disejajarkan dengan kecintaan Allah. Semakin seseorang mengenal Allah, mengenal kesempurnaan Allah, maka hati ini akan penuh dengan kecintaan kepada Allah. Jika dia hanya mengenal al-qadarnya saja, maka hatinya itu akan terisi sebagian besar atau sebagian kecilnya kepada kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin hamba mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya itu akan penuhnya dengan kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada makhluk itu hanya akan menembeng saja, ikut saja, menjadi cabang dari kecintaan dia kepada Allah. Dia cintai istrinya karena Allah, dia cintai orang tuanya karena Allah, dia cintai anak-anaknya karena Allah. Dan di saat mereka tidak melakukan apa yang dicintai oleh Allah, di sanalah ada ketidaksenangan kepada makhluk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai seseorang karena Allah dan membenci orang pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semakin sedikit dia mengenal Allah, maka kecintaannya kepada makhluk ataupun dunia akan dominan di dalam hati. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang mencintai Allah secara penuh, kenalilah keindahan, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatabqa al-mahabbatu lahu tab'an la takallufan. Jadi akhirnya cinta kepada Allah itu menjadi suatu tabiat, bukan sesuatu yang dipaksakan lagi. Karena memang hati sudah penuh dengan hal tersebut. Wa idza tajalla bi sifatir rahmati wal birri wal lutfi wal ihsan inba'athat quwwatur raja'i min al-'abd wa inbasata 'amaluhu wa qawiya tam'uhu wa sara ila rabbih wa hadir raja' yahlu rikab sayrihi wa kullama qawiya ar-raja' jadda fil 'amal kama anna al-badira kullama qawiya tam'uhu fil maghal ghallaqa ardahu bil bidr wa idha dha'afa raja'uhu qassara fil badri. Kemudian kata beliau, jika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat menampakkan sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya Allah, kebajikannya Allah, kelembutannya Allah, dan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka in ba'athat quwwatur raja'i akan bangkit, akan muncul. Apa itu? Kekuatan harapan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika hamba membaca ayat
menjelaskan Allah Arhamur Rahimin. Allah Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut kepada hamba-hambanya. Di sana ada harapan yang muncul dari hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sesuatu yang dia harapkan. Wa nasaba terbentang impian dia, cita-cita dia untuk menggapai surga yang tinggi, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di saat dia membaca tentang ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kebajikan Allah Subhanahu wa taala, wa qawiya qamu, dan semakin kuat harapannya. Wa sara ila rabbih wa hadir raja yahlur rikab sayri, ya kan, semakin kuat harapannya dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan ini adalah sebuah penggiring yang mendorong tunggangan dalam perjalanan tersebut. Wa kullama qawiya ar-raja jadda fil amal, setiap semakin tingginya harapan, impian, maka akan semakin semangat di dalam beramal. Karena ada harapan. Ada harapan. Ketika ada harapan tuh orang akan luar biasa, beda dengan tidak ada harapan. Untuk melihat sepak bola antar RT, ketika yang satu kalah 10-0, kira-kira yang kalah 10-0 masih semangat cetak gol. Percuma mencetak 5 gol juga masih tetap kalah. Coba yang kalahnya tinggal 1-0, sampai detik terakhir aja dia masih berusaha. Kenapa? Ada harapan. Cetak 1 gol saja seri. Maka ketika harapan itu ada, orang akan semakin semangat di dalam beramal. Nah, kita kadang memutus harapan tersebut dengan tidak menyampaikan kepada umat tentang ayat-ayat yang berisi tentang rahmat Allah, ampunan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan sesuatu yang hanya berisi ayat-ayat tentang hukuman Allah, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala, tentang intiqamnya Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala, akan hilang rasa semangat dalam dirinya untuk beramal. Dia akan menjadi putus asa. Maka itulah pentingnya penggabungan antara raja dan khauf, harapan dan rasa takut. Karena kalau dominan kepada salah satu, itu akan membuat seseorang menjadi putus asa. Ya, kalau dia ditekankan kepada rasa takut saja, putus asa dia, percuma saja, berarti udah gak ada harapan. Nah, akhirnya dia yang tadinya mau bertobat kembali lagi kepada kemaksiatan, karena dia merasa percuma tobat juga. Banyak yang seperti itu. Kisah tentang orang yang membunuh 99 itu datang kepada ahli ibadah. Harusnya saat itu yang diajarkan bukan apa? Bukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut menjadi pesimis sehingga dijadikanlah dia korban ke-100. Tetapi harusnya diberikan harapan. Allah Maha penerima taubat. Nah, seseorang kalau berharap, ada harapan di sana, dia akan berbuat baik. Tapi nggak ada harapan, percuma. Dia pikir 99 sama 100, kalau nggak ada bedanya udah genapkan jadi 100. Maka penting sekali jangan sampai kita justru menjadi pemutus antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala karena keliru dalam memberikan obat di saat seseorang terkena penyakit. Maka orang yang berdakwah atau kita ketika memberikan nasihat kepada seseorang itu sama seperti seorang dokter, dosisnya harus tepat. Kalau dosisnya keliru, bukannya sembuh malah parah. Dosisnya harus tepat, obatnya harus tepat. Jangan yang datang sakit perut dikasih paracetamol, yang datang mah paracetamol, semua dikasihnya hanya paracetamol misalnya. Padahal bisa menggunakan obat yang baik. Di sama seperti dokter sebetulnya harus pas tepat akarannya. Maka jika kita ingin muncul dari orang itu harapan untuk beramal, kenalkan mereka dengan ayat-ayat yang mengandung tentang rahmat Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin berangkat untuk beramal. Kama anna al-badira kullama qawiya qawmuhum fil
sebagaimana para petani itu, kalau mereka itu para penabur benih, petani sebagai penabur benih itu, semakin harapan dia besar, tinggi, bahwa hasil panen ini akan maksimal, maka dia akan tutupi tanahnya itu dengan apa? Dengan benih semaksimal mungkin. Ketika dia tahu di panen akan maksimal. Tetapi jika harapannya itu minim, kayaknya tahun ini sepi, kayaknya panennya bakal kecil, dia kira-kira bakal menabur benih banyak atau sedikit? Sedikit ala kadarnya, karena harapan itu kecil. Maka harapan ini akan membangkitkan semangat seseorang untuk beramal. Kan tadi kebesaran itu akan meluluhkan kesombongan. Kita lihat orang ini sombong nih, atau kita sendiri, kita dalam hati kita ini ada mulai kesombongan. Sering baca-baca ayat tentang apa? Tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah. Insya Allah itu jadi obat dari kesombongan kita. Begitupun kalau ada orang yang kita lihat, orang terdekat kita, anak kita, istri kita, muncul kesombongan dalam diri dia, kenalkan mereka tentang ayat-ayat Allah yang berisi tentang kebesaran dan keagungan Allah. Itu akan jadi obat untuk melumpuhkan kesombongan mereka. Kita lihat mereka pesimis dalam kehidupan, ingat tentang rahmat Allah, kelembutan Allah, atau mereka merasa hina karena kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga mereka merasa percuma saya bertobat juga. Kenalkan tentang rahmat Allah, tentang kelembutan Allah. Itu akan menjadi obat yang tepat untuk kita dan juga untuk mereka. Maka penyakitnya apa? Obatnya ada semua di dalam Al-Quran. Wa idza tajalla bi sifatil 'adli wal intiqam wal ghadab was sakhat wal 'uqubah inqama'at an-nafs al-ammarah wa batalat wa dha'afat quwwaha min asy-syahwati wal ghadab wal lahwi wal 'ib wal harsi 'ala al-muharramat wa inqabadat a'innatu ru'unatiha fa akhbarat al-maqiyyah haddaha min al-khawfi wal khasyati wal hadar. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya tersebut tampak dengan sifat keadilan Allah, pembalasan Allah, kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala Allah muncul dalam ayat-ayatnya dengan sifat-sifat tersebut, dengan sifat ghadab dan sakhat. Ghadab dan sakhat ini adalah sifat yang maknanya adalah kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perbedaan antara ghadab dan sakhat secara bahasa, kalau ghadab ini bisa digunakan dari yang kecil kepada yang besar dan dari yang besar kepada yang kecil. Jadi orang bisa menggunakan kalimat ghadab ini baik dari yang kecil kepada yang besar atau besar kepada yang kecil. Tapi as-sakhat hanya dari yang besar kepada yang kecil. Tapi ghadab ini bisa digunakan dari yang besar kepada yang kecil, dari kecil kepada yang besar. Kalau as-sakhat itu hanya dari yang besar kepada yang kecil. Tapi maknanya berdekatan. Seperti fakir miskin penggunaannya, ya. Sama-sama kalau disatukan berbeda, kalau dibedakan sama makna. Ghadab dan sakhat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadang-kadang dalam ayat-ayat itu tampak dengan sifat-sifat ini, balasan Allah, kemudian kemarahan Allah, kemurkaan Allah, hukuman Allah. Inna 'adzabi lasyadid, adzabku sangat pedih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berisi tentang ayat-ayat tersebut. Kemudian apa efeknya? Inqama'atin nafsul ammarah, maka jiwa yang penuh dengan amarah tersebut akan dapat apa? Dikendalikan, akan menciut sendiri. Wa batalat aw dha'afat quwwaha min asy-syahwati wal ghadab, akan hilang keinginan dia, bahkan melemah mungkin, kalaupun tidak sampai hilang, kekuatan dari syahwat dan kemurkaan atau kemarahan orang tersebut. Wal lahwi wal 'ib, dari gurauan dan permainan. Wal harsi 'ala muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan. Wal qabadat a'innatu ru'unatiha fa'aqaratil maqiyyah haddaha min al-khawfi wal khasyati wal hadar. Jadi akan mengecil keteledoran dari si hamba ini,
Dan di sisi yang lain akan hadir tunggangan yang merupakan bagian dari rasa takut, kemudian kengerian dan peringatan. Maksudnya seperti apa? Jadi di saat seseorang membaca ayat-ayat yang berisi tentang hukuman Allah, teguran Allah, pembalasan dari Allah, ini yang tadinya jiwa yang penuh dengan amarah, jiwa yang penuh dengan syahwat ini akan ngerem, dia akan bisa mengontrol diri. Nggak main-main efeknya nih. Kalau saya teruskan emosi saya dengan kemarahan saya zalimi orang lain, Allah akan membalas kezaliman saya. Jika dengan hal tersebut saya memenuhi syahwat saya dengan apa yang diinginkan, ini ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab Allah pedih. Maka si jiwa ini dengan sendirinya keinginan syahwatnya itu akan mengecil ketika membaca ayat-ayat tersebut. Keinginan untuk berbuat yang haram akan mengecil. Keteledoran dia terjerumus, terjungkal dalam perkara-perkara yang dilarang akan diminimalisir oleh dirinya sendiri. Dan justru yang dia akan naiki, yang menjadi tunggangan dia itu dalam kehidupan, menjalani kehidupan itu, dia akan ada di antara rasa takut, kengerian, dan peringatan. Lebih berhati-hati dalam langkah. Kenapa? Nggak main-main hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dapat menghukum hambanya. Allah dapat menegur hambanya dengan teguran yang keras. Maka si hati ini nggak akan berani, jiwa ini nggak akan berani melangkah lebih jauh. Tapi kalau ayat-ayat tentang hukuman ini ditutup di hadapan makhluk, maka dia akan merasa, oh ini kan rahmat Allah luas, ampunan Allah besar. Dia jadi ingatkan nih tentang pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efeknya dia apa? Si jiwa ini akan meronta, dia akan melakukan apa yang dia inginkan dengan prinsip nanti juga Allah akan maafkan saya, nanti juga Allah akan ampuni saya. Maka mengedepankan tentang rahmat Allah dan ampunan Allah pada para pelaku maksiat itu tidak tepat. Kenapa? Karena mereka itu obatnya bukan itu. Obat bagi mereka itu adalah ancaman. Obat bagi mereka itu adalah hukuman Allah seperti apa, pembalasan dari Allah seperti apa. Itu yang dapat menegur mereka. Kalau para pelaku maksiat hanya diingatkan tentang rahmat Allah, ampunan Allah, maka akan kecil kemungkinan dia untuk bertobat. Karena dia merasa saya tidak salah, nanti juga Allah akan maafkan saya. Maka dia tidak ada kekhawatiran tersebut. Nah ini ayat-ayat tentang ancaman, peringatan Allah tentang neraka Allah yang saat ini sedang gencar untuk ditutup di hadapan makhluk. Sehingga seakan-akan orang yang memperingatkan tentang adab Allah, siksaan Allah, ini keras atau kasar, subhanallah. Padahal ya obat yang tepat untuk orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dalam korupsi, dalam segala bentuk kemungkaran ini tentang peringatan tersebut. Hati-hati. Di akhirat itu nanti ada ganjaran bagi antum. Di akhirat kan tidak membalas, bahkan mungkin di dunia disegerakan pembalasan tersebut. Ya berpikir ulang. Bukan malah ya, bapak yang nanti bapak bersedekah uangnya, insya Allah bapak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingatkan tentang apa? Tentang ancaman. Ya. Coba sekarang kalau seseorang mengisi kajian di tempat lembaga ribawi, terus dia bahas kengerian riba, kira-kira diundang lagi? Nah, dia mengisi di tempat ini adalah para pelaku kegiatan malam, kemudian mengisi tentang haramnya perzinahan, haramnya minuman keras, kira-kira bakal diundang lagi? Kata yang punya tempat ini masih jadi sepi, nanti pada keluar semua, ya kan? Tapi kalau dibilangnya ya, walaupun pekerjaan Anda begini, Anda yang penting jangan lupa untuk sholat. Kalau lagi mabuk disuruh sholat, gimana? Susah. Ya? Jadi sebetulnya setiap penyakit itu ada obatnya. Nah kalau obatnya ini nggak tepat, akhirnya jadi kemungkaran itu nggak akan terselesaikan. Masalah itu akan jadi semakin besar. Makanya
perlu kita untuk memahami hal tersebut. Sebelum memberikan obat harus tahu kendalanya apa, obat yang tepatnya apa. Karena kalau salah obat bahaya. Contoh yang tadi itu, yang orang pengen berobat udah bunuh 99, obatnya salah, malah dikasih tentang ancaman, percuma, peringatan. Akhirnya karena obatnya keliru, jadinya dibunuh jadi yang keberapa? Ke-100. Nah, kalau pelaku maksiat dikasih obat yang nggak tepat juga, akan kemaksiatan ini akan semakin apa? Semakin besar. Kemaksiatan itu akan semakin besar. Dia akan merasa, oh saya dilegalkan nih, saya dilegalkan. Makanya dulu ketika banyak orang yang riset dari lembaga ribawi, itu saya sampai baca ada seruan untuk di tempat-tempat pekerjaan ribawi itu untuk mengundang para penceramah-penceramah, sehingga dalam mindset orang yang bekerja di tempat ribawi itu, wah itu dosa-dosa juga pada datang ke sini, berarti pekerjaan saya benar dong. Kalau salah nggak mungkin mereka. Itu ada seruannya. Saya sampai baca waktu itu seruan. Gencar waktu itu undangan untuk mengisi di tempat-tempat ribawi. Kenapa? Karena nggak mungkin yang diundang bahas tentang haramnya riba, mustahil. Satu dari sejuta mungkin yang akan berani bahas tentang hal tersebut. Maka pentingnya obat. Karena kalau enggak, kemungkaran itu akan semakin merajalela, kesalahan itu akan semakin besar. وإنزال الكتب والشرع الشرعي انبعثت منها قوة الامتثال وتنفيذ الأوامر والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kutub, menurunkan kitab-kitabnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya. Di saat kita baca Al-Qur'an, kemudian Allah yang menurunkan kitab, Allah menetapkan syariat, itu akan muncul dalam hati orang-orang yang membacanya itu kekuatan, keinginan untuk apa? Mengamalkan apa yang diperintahkan tersebut. Kemudian untuk mendakwahkan hal tersebut, untuk saling memberi nasihat, mengingat dan saling mengingatkan, dan membenarkan kabar yang ada di dalamnya, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Karena tahu yang memberikan syariat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan kitab ini adalah Allah. Ini adalah firman Allah yang menciptakan saya, yang menyuruh saya. Maka dia akan semangat untuk apa? Untuk beramal, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Dia paham nih, ini pedoman hidup saya. Jadi baca Quran dia tahu ini kalamullah, firman Allah. Allah turunkan kitab ini sebagai pedoman dalam hidup saya. Saya tahu berarti ini pedoman hidup saya. Berarti saya harus melaksanakan kitab ini yang ada di dalamnya, menjauhi apa yang dilarang di dalamnya. Kemudian nggak sampai di situ, dia tahu dia harus berusaha untuk mengingat dan mengingatkan orang lain dan mendakwahkan hal itu, karena dia ingin berinvestasi di dalam pahala. Dia nggak mau hanya dapat pahala yang terbatas karena waktu hidup dia yang terbatas. Itu hidup dia cuma 60-70 tahun normalnya, sedikit yang lewat dari usia tersebut, terbatas usia saya. Maka kalau saya hanya sibuk beramal untuk diri sendiri, terbatas jumlah amalan yang bisa saya lakukan. Tapi saya ingin menginvestasikan waktu saya ini untuk berdakwah, untuk mendakwahkan kitabullah ini. Agar apa? Agar peluang saya untuk dapat pahala semakin besar. Karena kalau untuk diri sendiri, kita sendiri. Tapi ketika kita mengajarkan untuk orang lain, kemungkinan dapat pahala besar tidak? Besar. Seperti yang pernah kita sampaikan waktu itu, kita jika contohnya di hari Jumat kita sholat duha, mungkin maksimal 8 rakaat, 2 selesai. 8 rakaat. Antum sholat duha selama 3 tahun kalau kali 1000 cuma 8.000 rakaat. 30 tahun sholat duha cuma berapa rakaat? 80.000 rakaat. 80.000. Kalau 30 tahun rutin tiap hari sholat duha 8 rakaat, selama 30 tahun hanya berapa? 80.000 rakaat. Tapi ketika antum tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, waktu saya terbatas.
Saya harus ada bagian dalam dakwah. Kemudian antum dapat kesempatan naik ke atas mimbar di hadapan 1000 jamaah dalam sholat Jumat. Kemudian menyampaikan tentang keutamaan sholat duha. 1000 jamaah tersebut besoknya dia melaksanakan sholat duha. 1000 kita bilang 8 rakaat dari melaksanakan. 8.000 rakaat besok tuh. Jika kita ikhlas menyampaikannya, kita akan ikut dapat pahala dari mereka semua yang melaksanakan. Gak usah nunggu 30 tahun, 10 hari aja pahala 80.000 itu sudah bisa kita dapat. Gak usah nunggu 30 tahun, 10 hari sudah bisa kita dapat. Kenapa? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu man tabi'a la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, dia akan dapat pahala dari apa yang dia tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena ada semangat untuk menyampaikan. Karena tahu nih waktu kita terbatas, harus ada keinginan untuk itu. Saya tidak bisa secara lisan, tulisan. Saya tidak bisa secara tulisan, tidak bisa secara lisan. Saya pandai hanya mendesain saja. Desainlah poster tersebut. Mungkin antum bukan yang khutbahnya di hari Jumat itu, tapi antum yang mempersiapkan tempat untuk khatib berkhutbah, akan ikut dapat pahala. Antum bukan khatib yang mempersiapkan khutbah, bukan panitia yang menyiapkan tempat, tapi antum yang mendesain pamflet untuk hal itu. Maka apa? Insya Allah dapat juga pahala. Karena habis saya cuma teknisi mikrofonnya doang. Ambil bagian dalam dakwah tersebut. Karena apa? Kalau kita tidak ambil bagian dalam dakwah, start sebanyak-banyaknya segitu, semaksimalnya segitu. Kenapa orang sekarang kalau usaha buka franchise ini aja? Karena kalau cuma satu tempat dengan satu pegawai, mau sepadat apapun pesanan, maksimalnya segitu, nggak akan nambah. Kalau sudah mentok, ya mentok. Waktu orang kerja berapa paling top dia bisa kerja 12 jam. 12 jam. Kenapa nggak dibuka lagi tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima, tempat keenam? Untuk apa mereka buka tempat sebanyak itu? Untuk dapat bagian dari setiap tempat itu. Nah, dalam dakwah itu kesempatan kita untuk investasi di amalan orang lain. Itu manfaat dakwah itu untuk investasi di amalan orang lain, nyelipin bagian kita di amalan orang lain. Makanya usahakan untuk ambil bagian dari hal tersebut. Apapun kemampuan kita, ambil bagian di sana, ambil bagian posisi tersebut. Anak nggak bisa semuanya, cuma anak suara anak ini merdu misalnya, anak bisa adzan, anak bisa mengumandangkan adzan. Setiap orang yang dengar suara antum adzan, mereka melaksanakan sholat, antum dapat pahala tidak? Asalkan ikhlas. Bayangkan, antum lihatkan setiap adzan nih. Orang yang mendengar suara adzan, menegakkan sholat, datang ke masjid, kita bisa dapat bagian. Orang berlomba-lomba dalam adzan, berlomba-lomba dalam adzan. Maka subhanallah, harus ada ambil bagian dari hal tersebut. Wa idza tajalla bi sifati as-sam'i wal basari wal 'ilm in ba'athat min al-'abdi quwwatul haya fayastahi min rabbihi an yarahu 'ala ma yakrah aw yasma' minhu ma yakrah aw yukhfiya fi sariratihi ma yanqutuhu 'alayhi. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala nampak dengan sifat-sifatnya, Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. In ba'athat minal 'abdi quwwatul haya, maka akan muncul dari hati hamba itu rasa malu yang amat kuat. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka akan malu luar biasa. Pada dirinya itu luar biasa, akan ada rasa malu yang luar biasa. Malu jika Allah melihatnya dalam keadaan yang Allah benci. Malu dia. Allah melihatnya dalam keadaan yang Allah benci, atau mendengar dari hamba itu apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, tidak suka, atau menyembunyikan sesuatu dari pandangan makhluk
yang mana membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Jadi hamba ketika tahu Allah Maha mendengar, Maha melihat, dia baca As-Sami'ul Basir. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar, zat yang Maha melihat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia akan malu. Dia malu jika Allah Subhanahu wa taala melihat dia pada posisi apa yang Allah tidak sukai, atau mendengar dari lisannya keluar ucapan yang tidak Allah sukai, atau menyembunyikan sesuatu dari pandangan makhluk apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Walaupun manusia tidak melihat, Allah Maha melihat. Walaupun manusia tidak mendengar, Allah Maha mendengar. Maka jangan kita jadikan pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pandangan paling hina dalam kehidupan kita. Kadang banyak di antara manusia yang dia paling gak peduli itu bukan pada pandangan manusia, justru pada pandangan Allah. Yang terpenting bagi dia, manusia gak lihat, Allah lihat gak ada masalah. Idza khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib wa la tahsabanna Allah ghafilan wa la tahsabanna Allah ghafilan. Maknanya adalah idza khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu. Jika suatu hari kau dalam keadaan sendiri, maka jangan pernah mengatakan kau sendiri. Walakin qul alayya raqib. Tapi katakanlah ada zat yang Maha mengawasi. Wala tahsabanna Allah ghafilan. Jangan pernah kau menganggap Allah Subhanahu wa taala lalai. Jangan pernah menganggap Allah lalai. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. فتبقى حركته وأقواله وخاطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. Maka orang-orang ini akan tetap menjaga gerak-geriknya, ucapannya, bahkan pikirannya berada dalam timbangan syariat. Dia tidak teledor di dalamnya, tidak menghancurkannya. Dan perbuatan, ucapan, tindak tanduknya, kemudian juga pikirannya itu tidak berputar di bawah sesuatu yang disebut dengan tabiat dan hawa nafsu. Jadi gak ada istilah ini udah tabiat saya begini, ini sudah tabiat saya, ini sudah gak bisa saya kontrol hawa nafsu saya pengennya begini. Enggak. Dia tahu Allah Maha mendengar, Maha dikontrol tuh. Tetap ucapannya itu dalam timbangan syariat. Orang lihat, orang gak lihat tetap. Orang lihat orang nggak tahu nih akun palsu saya. Orang nggak tahu yang nulis saya. Enggak. Mau orang tahu nggak tahu, Allah Maha tahu. Mau orang tahu nggak tahu, Allah Maha melihat. Mau orang dengar nggak dengar, Allah Maha mendengar. Maka ucapannya, perbuatannya selalu dia timbang dalam timbangan syariat. Gak berani dia menembus, gak berani dia berada di bawah kontrol hawa nafsunya, karena dia tahu Allah Maha menyaksikan. Wa idza tajadda bi sifatil kifayah wal hasb wal qiyam bi masalih al ibad wa sawti arzaqihim ilayhim wa daf'i al masa'ib anhum wa nasrihi li awliyaihi wa himayatihi lahum wa ma'iyatihi al khassati billahum انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. وتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. Dan dikala Allah Subhanahu wa taala tampak dengan sifat yang Maha mencukupi dan menghitung atas setiap apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala mengurusi hamba-hambanya dan mengarahkan rizki kepada mereka dan menjauhkan mereka dari musibah dan menolong wali-walinya dan menjaga mereka dan membersamai mereka dengan kebersamaan khusus, akan muncul dari hati hamba kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang ngasih rezeki Allah. Dia ketika membaca Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, Allah zat yang Maha mengaruniakan rezeki. Untuk apa saya takut? Saya akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa tafwid ilaihi, berserah dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Wa ridha bihi kulli ma yujri ala. Dia akan ridha apapun ketetapan Allah, enggak akan takut dia. Enggak akan khawatir. Karena yang mengurus dia Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Dia paham Allah Maha mencukupi hamba-Nya. Allah yang akan menjauhkan musibah, menjaga wali-walinya, menjaga orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shallal fajr fil jamaah fa huwa fi himmatillah. Siapa yang salat fajr berjamaah, dia berada dalam naungan Allah. Dalam hadis Nabi disebutkan seperti itu. Dalam ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sehingga ketika dia membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang mengandung ini semua, akan tinggi nilai tawakal dia kepada Allah. Nggak akan takut dia. Mau dipecat di satu perusahaan, dua perusahaan, peduli. Allah zat yang maha mengaruniakan rezeki. Saya keluar dari tempat itu, kenapa? Nggak tempat untuk saya beribadah kepada Allah. Saya bisa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa keluar? Saya disuruh menyuguhkan minuman keras di tempat itu. Ini diharamkan oleh Allah. Saya keluar, saya pindah cari tempat kerja. Luar biasa kalau seperti itu. Karena apa? Kenapa bisa seperti itu? Muncul tawakal yang besar, muncul berserah diri kepada Allah dalam diri, ridha terhadap apa ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak khawatir dia. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Karena dia bersandar kepada Ar-Razzaq. Kaifa takhsha al-faqr wa anta 'abdul ghani? Bagaimana kau takut kefakiran sedangkan kau adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Maka kalau ada orang yang dia ragu, ini saya gimana ya? Di tempat bekerja saya diperintah melakukan yang diharamkan. Saya disuruh untuk menyuguhkan minuman keras. Saya harus melakukan apa? Suruh baca ayat-ayat yang berkenaan dengan Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur hamba-Nya. Di sana akan jadi obat bagi dia untuk apa? Untuk semakin kuat rasa tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Dan suruh orang keluar bukan berarti suruh nganggur. Nah, kadang ini banyak orang yang salah kaprah. Jadi seakan-akan orang yang menyuruh orang lain keluar dari tempat riba, dari tempat yang haram, itu disuruh nganggur. Nggak ada yang nyuruh nganggur, disuruh bekerja. Keluar dari tempat yang haram, bekerja di tempat yang haram. Kerjaan banyak gak? Ribuan pekerjaan. Asal mau dia bekerja. Cuman banyaknya orang kan pilih-pilih dalam pekerjaan. Kalau dia mau bekerja banyak. Dia mau jadi kuli bangunan bisa, mau jual gorengan bisa, mau jual makanan bisa, mau jual jasa bisa. Dia kursus servis AC, buka depan rumahnya pelang, menerima servis AC, bisa dia dapat rezeki. Cuman banyaknya menganggap bahwa yang menyuruh keluar dari tempat yang haram seakan-akan mereka itu nyuruhnya buat nganggur. Maka muncul pertanyaannya, kalau dia keluar nanti anaknya makan apa? Kalau dia keluar nanti istrinya makan apa? Anda mau nanggung? Kalau mereka nggak dapat pekerjaan, seakan-akan keluar disuruh buat nggak? Keluar itu disuruh buat bekerja, ganti dari tempat yang haram ke tempat yang haram. Apakah orang minum minuman keras kita bilang jangan minum minuman keras, kita bilang suruh puasa nih? Enggak, minum air putih, udah enak, sehat, halal, betul. Minum teh, minum kopi, silakan. Bukan berarti dilarang minum minuman keras nggak boleh minum. Dilarang makan daging B2, apakah berarti nggak boleh makan? Enggak, makan yang lain, makan daging ayam, makan daging kambing, makan daging sapi. Sama, bekerja di tempat yang haram bukan berarti disuruh nganggur. Bekerja di tempat yang haram dilarang untuk pergi bekerja di tempat yang haram. Untuk pergi bekerja di tempat yang haram. Nah, maka obat untuk mereka yang ada keraguan tentang rezeki, tentang Allah yang Maha mengatur, atau dia merasa nih saya dapat musibah nih kayaknya berat, gitu kan? Nah, tekankan mereka tentang hal ini. Ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat Allah dalam bab ini. Dan tawakal itu selaras dengan pengetahuan hamba berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupi hamba. Dan pilihan terbaik itu dari Allah untuk hambanya. Kepercayaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha terhadap apa yang dilakukan oleh Allah dan apa yang dipilihkan oleh Allah. Jadi nilai tawakal seseorang itu akan semakin besar
ketika dia menyadari bahwa Allah lah yang akan mencukupi hamba tersebut. Allah itu pilihannya pasti yang terbaik. Dia percaya kepada Allah, ridha terhadap ketetapan Allah dan pilihan Allah. Semakin besar poin-poin ini, semakin besar nilai tawakal dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kecil hal ini, akan semakin kecil nilai tawakal dia kepada Allah. Kalau dia nggak paham bahwa Allah yang mencukupi dia nggak paham bahwa yang dipilih Allah itu yang terbaik untuk dia nggak paham bahwa dia harus ridha terhadap ketetapan Allah, dia masih ragu terhadap apa yang jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menerima, maka tawakal ini pun akan semakin ini. Dia nggak percaya sama Allah atas kekuasaan Allah. Gimana dia mau bersandar kepada Allah? Akan ragu dia untuk menyandarkan diri kepada Allah. Malah dia condong akan lebih percaya kepada dirinya, bersandar kepada siapa? Kepada diri. Ini adalah salah satu bentuk iman di dunia sebelum di akhirat. Ketika Allah menjadikan hamba itu tidak lagi bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada diri. Saat tertimpa musibah dia tidak mau mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah. Saat diuji dia tidak mau menyandarkan kepada Allah, hanya kepada kemampuan diri. Ini adalah salah satu bentuk hukuman di dunia sebelum di akhirat bagi hamba-hamba yang angkuh dan sombong, tidak mau bertawakal kepada Allah. Wa idza tajalla bi sifatil 'izzi wal kibriya a'tat nafsuhu al-mutma'innah ma wasalat ilayhi min adh-dhulli wal 'azamati wal inkisari li 'izzatihi wal khudu'i li kibriyaihi wa khushu'il qalbi wal jawarihi lahu fata'aluhu as-sakinatu wal waqar fi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi wa samtihi wa yadhabu tayshuhu wa quwwatuhu wa hiddatuhu. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tampak dengan sifat kemuliaan dan kebesaran, maka akan mendatangkan bagi hati-hati yang tenang itu kerendahan, kehinaan di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidakberdayaan di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan tunduk dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hatinya akan menjadi khusyuk, begitupun anggota tubuhnya. Maka akan muncul ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, lisannya, anggota tubuhnya, penampilannya, dan akan hilang kesembronoan, kebesaran hati, dan juga kesombongan di dalam diri hamba. Jadi di saat hamba itu membaca sifat yang berisi kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menimbulkan kerendahan hati di hadapan makhluk, kerendahan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan mendatangkan ketenangan kepada dirinya. Hal ini akan mendatangkan ketentraman ke dalam dirinya, kerendahan hati ke dalam dirinya, di hatinya, di lisannya, perbuatannya dan penampilannya. Gak akan petantang-petentengnya, karena tahu gak ada apa-apanya. Gak akan ucapannya itu penuh dengan kesombongan. Gak tahu apa yang dia sombongkan. Lemah ya, akan hilang kesembronoan dia, kebesaran, kesombongan, keangkuhan itu akan besar di saat membaca ayat-ayat tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu? Saya lihat dikit lagi ya, biar beres coba maksudnya. Sifatul uluhiyah wa sifatul rububiyah, sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Wa jum'ah dari dan kesimpulan dari hal tersebut, annahu subhanahu yata'arrafu ila al-'abdi bi sifatil ilahiyyah taratan wa bi sifatir rububiyyah taratan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenalkan dirinya kepada hamba kadang-kala dengan sifat uluhiyah dan kadang-kala dengan sifat rububiyah. Apa maksudnya sifat rububiyah? Itu sifat ilahiyah, itu sifat hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak tunggal Allah untuk disembah. Sifat rububiyah itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, af'alullah. Fayujibu lahu syuhudu sifatil ilahiyyah al-mahabbah al-khassah. Jadi ketika seseorang mempelajari sifat ilahiyah itu akan menghadirkan kecintaan khusus, kecintaan yang khusus. Wa syauqa ila liqa'i, kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Wal unsa wal farah bihi, akan ada kesenangan, kebahagiaan. Wa surura bi khidmatihi, dan akan ada kesenangan hati untuk berkhidmat kepadanya. Wal munafasata fi qurbihi, dan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah.
wa tawadduda ilaihi bi ta'atihi, dan akan menunjukkan rasa sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Wal lahja bi dzikri, dan berupaya untuk selalu mengingatnya. Wal firara min al-khalqi ilaihi, berpaling dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak jadikan makhluk sebagai tujuan, tapi menjadikan Allah sebagai tujuan. Wa yasiru wa wahdahu hammahu duna ma siwa, tujuan satu-satunya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengikut, bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Wa yujibu lahu syuhudu sifatir rububiyyah, tawakkul 'alaihi wal iftiqar ilaihi wal isti'anah bihi wal dhull wal khudu' wal inkisar lahu. Dan dengan mengenal sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala akan ada tawakal dia kepada Allah, akan ada merasa dirinya tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, akan rendah dan tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulan dari sifat-sifat yang tadi kita pelajari itu, secara garis besar ada sifat ilahiyah, ada sifat rububiyah. Sifat ilahiyah ini akan mengantarkan kepada kecintaan hamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ilahiyah ini akan menjadikan hamba ini rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan hamba ini bahagia, berusaha untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Allah dengan dia berkhidmat kepada Allah, berzikir kepada Allah, taat kepada Allah, dijadikan Allah sebagai tujuan dalam hidupnya. Dan ketika dia mempelajari tentang sifat-sifat rububiyah, akan ada tawakal dia kepada Allah, kemudian dia hanya akan meminta pertolongan kepada Allah, akan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Wa kadzalika wa kamalu dzalika, dan puncak dari semua hal itu, an yashhada rububiyyatahu fi ilahiyatihi wa ilahiyatihi fi rububiyyatihi. Masuk ke rububiyah ke uluhiyah dan uluhiyah kepada rububiyah. Wa hamdahu fi mulkihi, hamdahu fi mulkihi, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa izzahu fi 'afwihi wa hikmatihi fi qada'i wa qadari, kemuliaannya di dalam pengampunan Allah dan hikmah Allah di dalam qada dan qadarnya. Jadi akan nampak bagi hamba yang memahami tentang sifat-sifat tersebut, akan nampak segalanya dari sifat-sifat tersebut. Dia akan melihat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nampak di hadapannya kemuliaan Allah dalam ampunan Allah. Akan nampak di hadapannya hikmah Allah dalam setiap takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa nikmatihi fi bala'i, dia akan melihat nikmat di balik musibah. Nikmat di balik musibah. Wa aqahu fi ma'ni, pemberiannya di dalam penahanan untuk tidak memberikan. Wa birruhu wa lutfahu wa ihsanuhu wa rahmatahu fi qayyumiyyatihi, dan dia akan melihat kelembutan Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah dalam mengurusi makhluknya. Wa 'adlahu fi intiqamihi, dan keadilan Allah dalam pembalasan Allah. Wa jawdahu wa karamahu fi maghfiratihi wa sitrihi wa tajawuzihi, dan dia akan melihat pemberian Allah, kedermawanan Allah dalam ampunan Allah, dan di saat Allah menutupi aib hamba-hambanya dan membiarkan hamba-hambanya. Jadi mengampuni hamba-hambanya dari perbuatan dosa. Wa yashhadu hikmatahu wa ni'matahu fi amri wa nahyi, dan akan menyaksikan hikmahnya Allah dan nikmat dalam perintah dan larangan. Wa izzahu fi ridhahi wa ghadabihi, fi ridhahu wa ghadabihi, dan juga kemuliaan Allah dalam ridha dan kemurkaan Allah. Wa hilmahu fi imhalihi, dan kesabaran, kesantunan Allah Subhanahu wa taala dalam penundaan azab bagi hamba. Wa karamahu fi iqbalihi, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah Subhanahu wa taala mendekati makhluknya. Wa ghinahu fi iradihi, dan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah berpaling dari hamba. Jadi sifat rububiyah dengan sifat rububiyah saling masuk satu sama lain. Jadi seseorang akan melihat sifat ilahiyah dalam rububiyahnya, sifat rububiyah dalam ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ketika melihat pembalasan Allah, dia Allah, kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat
kelembutan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi makhluk-makhluknya. Jadi sifat ilahiyah dalam sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan melihat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala di saat memberikan ampunan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah memberikan hidayah taufik kepada hamba, mendekat kepada hamba. Dan bagaimana kemahakayaan Allah dalam saat Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada ibadah hamba, yang butuh adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah, dia akan selalu melihat hal tersebut. Sifat ilahiyah akan tampak sifat rububiyah, sifat rububiyah akan tampak baginya sifat ilahiyah, dan semuanya saling berkaitan. Tadabbur Al-Quran yurithu ma'rifat ar-Rahman. Tadabbur Al-Quran akan mewariskan pengenalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengenal Allah, semakin banyak dia tadabbur, dia akan semakin banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa anta idza tadabbarta al-Qur'an wa ajartahu min at-tahrif wa an taqdi 'alayhi bi ara'il mutakallimin wa afkaril mutakallifin ashhadaka malikan qayyuman fawqa samawatihi 'ala 'arshihi yudabbiru amra 'ibadihi wa ya'muru wa yanhi ويأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبعه ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. Dan engkau jika mentadaburi Al-Quran, engkau menjaga Al-Quran tersebut dari segala penyimpangan pemahaman. Dalam memahami Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, dijauhkan dirimu dari segala bentuk penyimpangan. Dan pendapat para mutakallimin, ahli kalam, dan mutakallifin, orang-orang yang suka mengada-ngada dalam menafsirkan Al-Quran, maka akan tampak di hadapanmu Al-Quran tersebut, akan menampakkan di hadapanmu bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah yang merupakan malikan qayyuman fawqa samawatihi 'ala 'arsyihi, yaitu raja yang mengurusi makhluk-makhluknya di atas langit, di atas arsy. Arsy Allah beristawa di mana? Ar-Rahman 'ala al-'arsy. Dan ketika kita menetapkan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, bukan berarti Allah butuh kepada tempat. Sering orang salah dan keliru menganggap bahwa orang yang mengimani Allah beristawa di atas arsy berarti mengatakan Allah butuh tempat. Tidak ada yang bilang begitu. Yang bilang Allah beristawa di atas arsy apa? Allah. Terus apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah berarti butuh tempat? Enggak. Arsy itu diciptakannya sama Allah. Mana mungkin Allah butuh kepada arsy? Tapi Allah beristawa di atas arsy, siapa yang menyebutkannya? Allah. Sudah. Enggak ada yang mengatakan Allah butuh tempat. Sekarang di zaman sekarang orang yang menentang Allah beristawa di atas arsy mengatakan berarti kalian mengatakan Allah butuh tempat. Enggak ada yang bilang Allah butuh tempat, enggak ada. Antum doang yang bilang Allah butuh tempat. Kita tidak pernah bilang Allah butuh tempat. Bagaimana mungkin Allah membutuhkan sesuatu sedangkan hal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka akan tampak bahwa Ar-Rahman beristawa di atas arsy. Yudabbiru amra ibadi, mengatur segala urusan hambanya. Ya'mur wa yanha, memerintah dan melarang. Yursilur rusula, mengutus rasul. Wa yunzilul kutuba, menurunkan kitab-kitab. Wa yarda wa yarda, Allah ridha dan murka. Wa yuthib wa yu'aqab, Allah subhanahu wa ta'ala yuthib wa yu'aqab, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran dan menghukum, memberikan hukuman. Wa yu'ti wa yamna, memberi dan menahan pemberian. Wa yu'izzu wa yudhil, Allah memuliakan dan menghinakan. Wa yahfadhu wa yarfa', merendahkan dan meninggikan. Yara min fawqi sab'i wa yasma', Allah melihat dari atas langit yang ketujuh dan Allah pun mendengar. Wa ya'lamu sirra wal 'alaniyah, mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Fa'al
fa'alun lima yurid, melakukan apa yang Allah inginkan, mausufun bikulli kamal, Allah tersifati dengan seluruh sifat kesempurnaan, munazzahun an kulli aibin, dan terbebas dari setiap aib, la tataharraku dzarratun fama fawqaha illa biidzni, tidak ada satu biji sawi pun atau yang lebih darinya itu nggak akan mungkin bergerak kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tasqutu waraqatun illa bi'ilmi, tidak ada satu lembar pun daun yang terjatuh kecuali dengan pengetahuan Allah. Wala yashfa'u 'ahadun 'indahu illa bi'izni, tidak ada yang dapat memberi syafaat siapapun kecuali dengan izinnya. Laisa li'ibadihi min dunihi waliyyun wala syafi', tidak ada bagi hamba selain Allah Subhanahu wa taala wali ataupun pemberi syafaat. Maka jadi kalau kita betul tadabbur kepada Al-Quran, ini semua akan kita pahami, sehingga tidak akan ada keraguan. Jadi betul di awal bahwa semakin kita mentadabburi Al-Quran, semakin mengenali sifat-sifat Allah, hati itu akan penuh dengan kecintaan kepada Allah. Maka jika hati ini masih bercampur di dalamnya kecintaan kepada selain Allah, berarti maknanya kita belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Pepatah di Indonesia aja mengatakan tak kenal maka tak kenal, tak mungkin ada timbul rasa cinta. Maka jika kita ingin mengenal Allah, pelajarilah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan berefek. Kita akan tahu obat kita itu apa. Kita sekarang galau, sedih, bingung, obatnya apa? Pelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menakdirkan segalanya, Allah mengatur segalanya. Itu akan jadi obat yang luar biasa. Nah, kadang-kala kita salah berobat, salah menerima resep, efeknya juga akan luar biasa salah. Maka obatnya harus benar, resepnya harus benar. Kalau salah kita berobat, bukan tambah sembuh, malah bisa tambah sakit. Apalagi kalau salah diagnosa, kan bahaya. Nanti jangan-jangan antum salah kasih diagnosa dibunuh jadi yang ke-100. Itu karena salah diagnosa dan salah kasih obat, akhirnya jadi korban. Maka jangan sampai kita keliru. Obatnya harus tepat, takarannya pun harus tepat. Dan itu adalah tugas kita dalam hidup, untuk terus dapat belajar dan belajar. Hanya yang kita sampaikan, kenapa kita pilih kitab Fawaidul Fawaid. Kitab Fawaidul Fawaid ini diambil dari kitab Al-Fawaid di runut ulang oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dengan runutan berbab akidah dan sebagainya, untuk kita bisa melihat syariat ini dari sudut pandang yang lain. Yang mungkin ayat-ayatnya sering kita baca, tapi pemahaman yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim itu luar biasa sekali, sehingga kita bisa melihat dari satu sisi yang kita kadang-kala lupa untuk memahami sisi-sisi itu, untuk memahami sudut pandang tersebut, yang padahal itu bisa jadi clue gitu. Kalau itu tuh ngeklik gitu ya, ini yang saya cari gitu, yang mana itu dapat merubah mindset kita, pola hidup kita, pikiran kita terhadap dunia ini. Itu yang kita coba usahakan pelajari dari kitab Fawaidul Fawaid. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Apakah puasa Ayyamul Bid, shaum Ayyamul Bid bisa dilakukan selain di tanggal 13, 14, 15, atau boleh kita memilih waktunya sendiri, yang penting di 1 bulan 3 hari? Jadi salah satu wasiat Nabi itu untuk seseorang berpuasa 3 hari di setiap 1 bulan. Dan dari puasa 3 hari di setiap 1 bulan tersebut, waktu yang terbaiknya adalah di Ayyamul Bid, di saat terjadinya bulan purnama, yaitu tepat di tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriah. Jadi kalau bapak-bapak bingung nih tanggal berapa, lihat aja bulan. Kalau bulan udah full purnama tuh, itu menandakan tanggal 13, 14, dan 15. Kan bulan itu mengisi dari kanan. Awalnya bulan Syawal terus dia terisi. Begitu full itu tepat di tanggal 13, 14, 15.
Nanti tanggal 16-nya dia akan berkurang lagi dari kanan, hingga akhirnya bulan sabitnya ada di sisi kiri di akhir bulan. Itu cara menghitung bulan Hijriah. Maka saat terjadinya bulan purnama inilah di tanggal 13, 14, 15 disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa 3 hari dalam satu bulan itu disyariatkan. Yang terbaik waktunya adalah 13, 14, 15. Kalau seseorang mau berpuasanya Senin, Kamis di awal bulan, di akhir bulan, boleh tidak? Boleh. Ya, tapi tidak disebut puasa Ayyamul Bid. Disebutnya puasa 3 hari dalam satu bulan, dan itu disunahkan. Puasa 3 hari dalam satu bulan itu puasa 1 hari pahalanya 10 kali. Betul? Kali 3, 30, sama aja kayak puasa 1 bulan. Karena satu kebaikan minimal dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka puasa kapanpun boleh, yang terbaiknya 3 hari, 13, 14, 15. Jika tidak bisa, boleh di tanggal 16, 17, 18. Asalkan yang terbaik untuk menghindari khilaf, jangan puasa menyendiri di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Ya, jadi usahakan kalau saya mau puasanya hari Sabtu, usahakan Sabtu, Ahad, Senin misalnya. Ya, Ahad, Senin, Selasa. Jangan puasanya Jumat, Ahad, Jumat lagi. Boleh puasa menyendiri di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jadi usahakan kalau mau barengan nggak apa-apa, Jumat, Sabtu, Ahad nggak masalah. Ya. Atau bisa Senin, Kamis, Senin, misalkan kita puasanya seperti itu, boleh, nggak masalah. Saya pengen tergabung 2 keutamaan, kan tadi boleh tuh menjamalkan 2 ibadah dalam satu waktu. Saya pengen puasa 3 hari satu bulan, tapi sekalian puasa Senin, Kamis, boleh kan? Boleh. Jadi kalau tidak bisa puasa Ayyamul Bid, boleh di hari yang lain, tapi tidak disebut puasa Ayyamul Bid. Jadi waktu terbaiknya puasa Ayyamul Bid 1. Ini ada yang menitip hadiah. Ini pertanyaannya untuk yang pertama belum punya kitab atau sudah ada kitabnya tapi istrinya di atas belum punya kitab. Yang belum ada kitab angkat tangan. Ini pertanyaan, ada hadiahnya kitab. Yang belum punya kitab aja. Atau yang istrinya belum ada kitab, dia udah punya, istrinya belum. Baik. Pertanyaannya, yang lain dengan angkat tangan ya. Yang angkat tangan dia bawa dijual nanti dijual. Ayam. Baik. Jangan dulu dijawab, tapi angkat tangan dulu ya. Pertanyaannya untuk bapak-bapak, sebutkan 3 syarat di dalam menggabungkan 2 ibadah dalam satu. Ya. Tergabung ibadah dalam satu jenis, satu waktu, dan sifat. Sifatnya? Sifat ibadah. Contohnya? Yang 2 benar nih, satu lagi. Sholat, zakat, defisit, sama-sama wajib. Baik. Maksud sifatnya adalah yang salah satunya bukan maksud didatihi, ya. Jadi bukan dimaksudkan secara khusus ibadah tersebut. Baik. Allah. Pertanyaan yang kedua, kitab Fawaidul Fawaid itu merupakan karya dari seorang ulama yang beliau menyusun ulang dari kitab Fawaidnya Ibnu Qayyim. Siapakah yang menyusun kitab ini sehingga disebut kitab Fawaidul Fawaid? Syekh Ali Hasan. Itu belum ada kitab? Nah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Dua lagi di luar tema nggak apa-apa.
Sekarang tanggal berapa Hijriah? Yang nggak punya buku. 12. Kalender Indonesia 12. Kalau Indonesia 14 Desember. Ini 14 Desember Indonesia ya. Enggak, maksudnya ini apa? Kalender Hijriah Indonesia tanggal berapa? 12. Iya benar 12. Saudi udah 13 soalnya. Gimana kita ya? Satu lagi terakhir. Sebutkan bulan-bulan Hijriah dulu dari awal. 12 bulan Hijriah yang belum ada kitab. Dari mulai Muharram kemudian lanjut. Atau kita sebutkan 6 pertama, boleh 6 pertama boleh lah, 6 pertama bulan Hijriah atau 6 terakhir bulan Hijriah. 6 ya Pak. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, insyaallah. Belum ada kitab ya? Minta 6 kasih 12. Alhamdulillah. Saya insyaallah nanti ini masih banyak yang belum ada kitab. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada kelapangan riset misalnya, ini bisa jadi salah satu metode atau media untuk bersedekah atas nama orang tua misalkan yang telah wafat, itu bisa dalam metode memberi kitab. Itu bayangkan menghadiahkan ilmu, bersedekah kitab itu, setiap orang yang membacanya, mempelajarinya dapat pahala, itu luar biasa. Makanya kadang di pesantren-pesantren itu suka ada yang sudah memblok pintu tersebut. Pokoknya pesantren didatengin sama dia, pesantren itu dia bilang, pokoknya setiap angkatan baru Qurannya dari saya, jangan dari yang lain. Sehingga anak-anak yang di pesantren itu mulai menghafal Quran sampai hatam, sampai selesai, sampai hafid menjadi hafid 30 juz, itu dari Quran yang dia berikan. Dan dia mensedekahkan atas nama orang tuanya. Jadi bisa jadi salah satu metode untuk kita bersedekah atas nama orang tua kita yang wafat atau atas nama diri kita sendiri. Ya, nah, dilihat metode ini di kajian mana nih, baru dibuka kita baru nih, dan langsung hubungi panitia kajiannya. Bilang nanti saya cover kitabnya kalau kita ada kelapangan rezeki. Wah, cuma cukup buat satu kitab ya, kalau nanti saya titip ya, 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab. Itu bisa dibayangkan. Anda ingat dulu di kajian kalau nggak salah tahun 2013. Jadi ada orang yang bagikan waktu itu kitab tauhid untuk seluruh jamaah, termasuk diberikan kepada Anda juga waktu itu, karena kita pelajari kitab tauhid. Itu kitab tersebut dipakai mengajar di beberapa tempat. Suka kepikiran gitu, nih yang ngasihnya siapa? Kadang kita nggak tahu dia ngasih kitab ini itu siapa. Tapi ternyata di majelis A, majelis B kita bahas itu banyak orang yang dapat manfaat. Bayangkan tentang tauhid. Maka berupayalah untuk ambil. Banyak yang tadi kita katakan semangat untuk berdakwah, dan media untuk berdakwah saja tidak harus memegang ini. Salah satunya adalah memfasilitasi kitab kepada para tulab. Cari kalau bisa untuk menjadi pencari pondok-pondok pesantren. Punya Qurannya dari mana? Mushafnya dari mana? Buku tulis, alat tulis apa pun. Usahakan untuk kita cerdas dalam bersedekah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia.